Syekh Abdul Qadir Jalan Qaddasallahu sirrah. Allahumma afwan, Allahumma sitran, Allahumma sabatan, Allahumma ridha. Ya Allah, afwan, maafkanlah. Ya Allah, sitran, tutupilah aib kami. Allahumma sabatan, ya Allah, tetapkanlah iman Islam kami dan keyakinan kami. Allahumma ridhon, ya Allah, berilah kami ini keridhaan-Mu. Udah semua itu ya, itu beliau berdoa segitu, semua udah mencakup keseluruhan. Kalau kita sudah mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas sekali, melebihi luasnya alam semesta ya. Melebihi luasnya alam semesta itu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutnya lautan hampura ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ampunannya lautan hampura ya. Lautan hampura, lautan ampunan Allah, tidak terbatas ya, tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dihalangi, tidak bisa diukur oleh apapun ampunan Allah Subhanahu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kudu diraih ya. Allah itu Ghafurur Rahim ya. Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Penyayang ya. Dari ampunin juga dosa-dosanya kita itu, dan Rahim, dari sifat Rahimnya Allah itu, dan Ghafur dan Rahimnya Allah itu, Allah tidak pernah mengingat-ingat kesalahan-kesalahan para hambanya tempo lalu, manakala sang hamba itu sudah diampuni oleh Allah. Lalu nggak diingat-ingat lagi oleh Allah, nggak makin diungkit-ungkit sama Allah ya. Nah, begitu seorang hamba telah diampuni, kemudian seorang hamba itu dengan khilafnya ya, sebagai manusia dia juga ada dosa lagi ya, melakukan suatu kesalahan lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pakai bilang tuh gua bilang apa, nggak begitu ya. Nggak bilang begitu Allah. Semua yang kemarin sudah sirna semua, dosa-dosa kita, kesalahan kita seolah sudah tidak ada. Ini datang baru lagi, datang baru lagi. Tuh Allah tuh ya, Ghafurur Rahimnya. Jadi sangat luas sekali ampunan Allah Subhanahu. Beda sama kita ya. Bila mana teman kita, orang dekat kita itu ya, telah kita minta maaf tuh, kita minta maaf sama bini kita atas kesalahan kita umpamanya ya. Kan laki yang bagus begitu ya, minta maaf sama bininya gitu ya, kalau dia itu salah, kalau salah, tapi begitu minta maaf dimaafin sama bini itu, besok begitu lagi kata bini kita, gua apa bang ya, gua agak percaya sama lu ya, gua agak percaya sama lu kata ya, maaf doang gampang banget tuh gitu ya. Nah itu kalau Allah mah kagak begitu ya, udah nggak ada masalah yang lain ya. Kesalahan kita itu satu kesalahan baru ya, kemudian kita mohon ampun lagi kepada Allah, niscaya diampuni oleh Allah, diampuni terus. Allahumma sitran, ya Allah, sitran, tutupilah ya, tutupilah aib ya, minta ditutupi oleh Allah tentang aib kita itu. Kapan? Baik di dunia maupun di akhirat ya. Aib kedua orang tua kita itu mohonkan kepada Allah, ya Allah tutupilah aib kedua orang tua saya ya, di dunia bahkan di akhir kelak tuh, bahkan di akhirat nanti di padang mahsyar tempat dikumpulkannya umat manusia ya. Nah di situ
nggak ada yang tahu aib kita kecuali kita dan Allah. Kata kita, kata orang kita bener aja, ya, cakep dia mah bener orangnya, jujur, ya. Istri kita nggak tahu aib kita, orang yang terdekat juga nggak tahu, cuma kita dengan Allah yang maha mengetahui, cuma Allah. Maka minta ditutupi aib itu. Sudah diampuni, dengan ampunan itu aib akan ditutupi oleh Allah, ya. Keburukan kita tuh kalau di sono berubah muka kita tuh, ya. Teman kita yang terdekat lagi teman ngopi dulu, ya kaget lihat kita, wah kira lu siapa? Ya, dulu bener banget lo Romana. Itu ya, di sini dibuka aibnya oleh Allah. Masya Allah itu, ya. Makanya minta ditutupi aib, minta ampun dan minta ditutupi aib kita. Allahumma sabatan, mohon kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau tetapkan, ya, kuatkan, tetapkan iman Islam sebagai keyakinan kami. Minta ditetapkan, ya, iman Islam itu bukan punya kita. Iman Islam itu punya Allah, merupakan anugerah dari Allah. Taufik dan hidayah itu punya Allah, ya, merupakan anugerah dari Allah yang paling besar, itu iman Islam. Ditambahkan dengan keyakinan kita kepada keyakinannya itu. Minta kepada Allah selalu itu, ya, minta dijaga. Iman Islam minta dijaga oleh Allah. Kalau seandainya iman Islam diangkat oleh Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Iman Islam diangkat di saat sakratul maut, diangkat iman Islam oleh Allah, keluar dari Islam, ya. Meninggalnya bukan dalam keadaan Islam, bukan dalam keadaan iman, karena punya Allah. Nah, syaratnya apa? Syaratnya begini, ikuti saja apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, jauhi dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah Allah jaga itu iman Islam, ya, sampai akhir hayat, Allah jaga, Allah pelihara. Allahumma ridhon, ya Allah, ya, berilah kami keridhaan Engkau. Mohon kepada Allah, ya, mohon mendapatkan ridhonya. Nih, ya, afwan sudah, aib sudah, iman Islam, dan mohon ridho Allah, mohon ridho Allah. Bagaimana sih untuk mendapatkan ridho Allah? Ya, ada seorang ulama ditanya oleh santrinya, seperti itu ya Syekh, ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan ridhonya Allah itu? Ya, Tuan Syekh jawab, ya, kata beliau, kamu harus ridho terhadap apa yang ditentukan oleh Allah kepada kamu. Niscaya Allah ridho kepada kamu. Tuh, ya, rahasianya begitu tuh. Harus ridho terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Niscaya Allah ridho kepada kamu. Itu kuncinya. Jalan yang keduanya jelas, ya. Orang yang ridho itu adalah ridho, dia minta ridho kepada kedua orang tuanya. Dia minta ridho kepada kedua orang tuanya, baik orang tuanya masih ada ataupun orang tuanya sudah tiada. Dia minta ridhonya kedua orang tua. Masih hidup, ya, mintalah ridho orang tua. Aman udah, ya. Kalau mendapatkan ridho orang tua, aman udah. Terutama dari emak kita tuh, ya, dari ibu kita, atau kemudian dari bapak kita, minta ridhonya udah. Mumpung kalau masih ada tuh orang tua kita, satu aja masih ada, masih sangat beruntung, ya. Minta ridho orang tua tuh, minta keridoannya, minta doanya. Kalau udah diomongin, ya, kudu. Ya, kudu diomongin sama orang tua mah tuh. Walaupun orang tua mah sebenarnya ridho aja sama anaknya udah, ya, tapi kudu diomongin, ya. Kita datang, kita cium tangan, kita bersimpuh di situ, ya, minta ridho sama orang tua, minta ridhoin dunia akhirat. Tuh, berkah, hidup akan berkah kalau dapat ridho dari kedua orang tua itu.
kita. Nah, cari itu. Apa katanya tuh, seandainya Allah nggak ridho sama kita nih, Allah nggak ridho sama seseorang, tapi orang itu minta ridho kedua orang tuanya, dia minta ridho kedua orang tuanya, maka Allah akan ridho kepada orang itu. Karena ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Seandainya Allah kagak ridho, tapi dia minta ridho orang tua, kaitannya sangat dekat sekali antara Allah dengan orang tua, ya, antara orang tua dengan Allah. Itu kuncinya dari keridoannya. Allahumma ridon, ya, mendapatkan ridhonya Allah. Idza wasalta ilal haqqi azza wa jalla yaqtana'a minka bi'ada'il faraid. Idza wasalta ilal haqq, apabila kamu telah mencapai ridhonya Allah, apabila kamu telah mendapatkan ridho Allah, yaqtana'a minka bi'ada'il faraid, niscaya ringan, ya, ringan dari kamu itu bi'ada'il faraid, dalam rangka menunaikan faraid, keperduan. Kalau sudah mendapatkan ridho Allah, ya, rahasianya adalah kita itu menunaikan keperduan kita kepada Allah ringan, qanaah, nerima baik, ya, ridho kita itu terhadap perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kuncinya, rahasianya, ya. Kalau kita tandanya sudah diridhoi oleh Allah, satu diantaranya kita ringan dalam rangka menunaikan perintah Allah. Enteng aja, ya, udah enteng aja tuh, nggak ada yang berat, nggak ada yang gandulin kita itu. Sebab sudah berada di bawah payung ridhonya Allah. Kalau sudah ada di bawah payung ridhonya Allah, nggak ada yang berani mengganggu, ya, nggak ada yang berani menghalangi. Ringan dalam menunaikan perintah Allah, ya, baik itu yang perdunya maupun yang sunahnya, ringan. Dan makanya selalu minta ridho kepada Allah. Kan di dalam Asrarul Muluk itu, ya, dalam Asrarul Muluk kita itu disyaratkan, ya, artinya disyaratkan, ya, dilatih kita itu untuk minta ridho Allah, untuk minta ampun kepada Allah selama 41 malam. Tuh, ya, sampai 41 malam minta ridho Allah, minta ampunan Allah. Kalau dalam putaran 41 malam itu ada satu malam saja yang diterima oleh Allah, ya, dosa diampuni oleh Allah, diridhoi oleh Allah, kita itu menjadi ringan seluruh ibadah kita. Enteng aja hawanya udah, nikmat aja rasanya udah, ya, dalam menunaikan keperduan ataupun kesunahan. Makanya di situ, ya, bukan sekedar itu Asrar Muluk yang dilakukan tiap malam, ya, malam Asrar itu mencapai ridhonya Allah, mencapai ma'rifahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau begitu jadi ringan tuh. Tanah aminka bi'ada'il faraid. Kalau Allah sama sudah mendapatkan ridhonya Allah. Syahun tabahul muluk nafiul aqli wan nadri wasan wal isyarah. Ujri alaihi makana lahu bihalat ilmihi. Seorang pelayan raja yang sudah tua. Jadi kalau Syahrin Tobah itu artinya tukang juru masak, ya, juru masak, apa namanya itu, ya, ya. Juru masak. Sang raja itu sudah tua. Nafil akli, nggak ada akalnya, akalnya sudah berkurang.
Kalau yang udah tua, wanazuri pandangannya sudah berkurang, pendengarannya, isyaratnya pun sudah berkurang. Ujri alaihi makana lau fi halati ilmi. Tapi raja menganggap dia masih seperti sedia kala. Tuh ya, raja. Padahal pembantunya tadi sudah sangat tua sekali. Akalnya sudah berkurang, pandangannya sudah berkurang, pendengarannya sudah berkurang, geraknya sudah enggak lincah lagi. Ya. Tapi masih dipandang oleh sang raja, dia itu seperti sedia kala. Kenapa? Karena sejak muda, ya, sejak masih remajanya, sejak usia muda, seorang hamba itu rajin ibadahnya kepada Allah sampai mendapatkan ridho Allah, maka dia dipandang oleh Allah seperti sedia kala. Walaupun ya geraknya sudah lambat, akal pikirannya sudah berkurang, pendengarannya sudah berkurang, semangat ibadahnya sudah berkurang, maklum udah tua, udah agak letoy dia, berdirinya sudah nggak kuat, ya. Tapi karena memang dari muda, maka dinilai dipandangnya oleh Allah dia seperti dahulu, ya, seperti masih sehat. Kalau memang melayani sang raja, melayani Allah sejak dulu, sejak muda Allah dilayani terus. Ya, ada bonus jadinya tuh, tetap ada bonus. Nah itu kalau orang rajin ngajinya, ya toh udah biasa tuh ngaji tiap, ya, rutin. Suatu saat ujur syar'i dia nggak sempat ngaji, dia dapat bonus, dipandang oleh Allah bihalati ilmi, dipandangnya di saat dia masih ngaji aja, ya, padahal dia sedang ada di rumah ujur syar'i. Itu ya, ujur syar'inya kurang sehat, mungkin hujan lebat, ya, dan lain sebagainya. Dan ujur syar'inya. Billahi alaika ayyuhal murid shadiq. Alaika wajib atas kamu ayyuhal murid as-shadiq, wahai murid yang shadiq, ya, murid yang benar. Dan teman kita mah murid yang militan, gitu ya. Santri yang militan, murid yang benar-benar, yang sungguh-sungguh dia itu ya, dalam mencari ilmunya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala zamika, di dalam pendapat kamu, dalam keteguhan kamu, tetaplah kamu di dalam keteguhan kamu itu, ya, jangan berubah. Mata asar tabikutika jaroka, sampai kapan, ya, kamu itu bisa memberi makan bikutika, artinya makan pokok, ya, memberikan makannya kamu jaroka kepada tetangga kamu. Sampai kapan kamu bisa, ya, memberikan sesuap nasi, memberikan sepiring nasi kepada tetangga kamu, kepada saudara kamu, kepada teman kamu, ya, kepada sahabat kamu, mumpung masih hidup, ya, ambil sebuah kesempatan semacam itu. Tuh, tetapkan, ya, wahai murid, ya, tetapkan oleh kamu. Za'ama, ya, sampai kapan kamu bisa memberi sepiring nasi kepada orang lain? Nah, ini kesempatan hidup. Jangan sampai dalam hidup nggak pernah kita itu memberikan makan kepada makhluk, kepada orang lain, terutama manusia, bahkan pada hewan boleh, ya, pada hewan. Nih, kedermawanannya, ya, sifat kedermawanan. Jangan pakai menunggu nanti kalau sudah banyak, ya, belum tentu ketemu, belum tentu sampai itu. Tapi kan tuh, kalau kita mah sekarang mah segelas kopi dah, ya, nah, segelas kopi ada gemplongnya, ada cucurnya,
Kalau bisa kita ya, itu bisa nggak tuh gitu? Bisa kalau kita segelas kopi ya ngegemplong ya. Itu sampai kapan kamu bisa begitu? Ya, dari kedermawanan kamu rezeki yang Allah berikan ya, kamu berikan lagi kepada Allah melalui makhluknya. Jangan sampai menunggu. Itu nggak bakalan sia-sia. Nggak bakalan sia-sia itu, siapa tahu tadi itu ya secangkir kopi, satu buah gemplong ya, satu gemplong tadi itu akan dapat menyelamatkan kamu. Lagi merokoknya. Tanya ngopi-ngopi, rokoknya ada, gitu tanya. Ini memberikan coba sama siapa saja silakan. Ya, sama tadi tuh ya syarokah tetangga kamu. Tetangga kan banyak tuh, dibagi-bagi tetangga tuh. Tetangga itu ada yang memang tetangga juga adalah saudara juga, tetangga, seagama juga, satu agama juga tuh, udah saudara, tetangga juga, satu agama juga, udah 3 ya, satu bangsa juga 4 berarti dah, ya. Ada juga tetangga, tetangga juga, satu agama juga, satu bangsa juga, tapi bukan saudara. Ya, itu tetangga namanya ya. Apa namanya tadi? Tetangga juga, Muslim juga dia, ya, dan dia itu satu bangsa. Ada juga tetangga juga, tapi lain agama, dan dia itu pun satu tetangga juga, meskipun lain agama. Ya, mau agama apapun itu adalah tetangga. Tak, ya. Sama, disuruh kita menghormatinya, memuliakannya. Karena dunia sekarang manusianya yang berbeda. Ya, sama tetangga udah pada kagak kenal. Ya, sama tetangga sudah itu tuh dikasih hati minta jantung. Gitu ya. Kalau sekarang ya, istilahnya dikasih hati minta jantung tuh, dunianya begitu udah. Nah, di sini kan tantangannya ya. Bisakah memberikan sesuatu kepada orang lain, sesuatu nasib tadi itu? Ya, paling enggak seminggu sekali. Kalau setiap hari nggak bisa, minggu sekali, sebulan sekali, ya, setahun sekali kilo. Itu ya, tahun sekali dalam hidup kita tuh kudu, ya, itu amal. Mata asar tadi komisikah, dan gomis kamu pakaian kamu, amamatika, dan sorban kamu, musolaka, dan musolah kamu. Mata asar tabi malika, ya, pakaian yang kamu kenakan, ya, sorban yang kamu kenakan, ya, sholat yang kamu itu rajin sekali di masjid dan di musola. Mata asar tabi malika, kapan kamu bisa memberikan harta kepada orang lain, bisa memberikan materi kepada orang lain. Jangan pernah menunggu nanti kalau udah banyak, ya. Walaupun sedikit, yang penting ada, berikan tuh, ya. 5.000 rupiah, 10.000 rupiah sama yatim, 5.000 rupiah sama yatim. Ya, itu sangat gembira sekali tuh bocah kalau dikasih 10.000. Bocah, ya, anak kecil, anak yatim, satu orang sehari, seminggu sekali umpamanya tiap hari Jumat dia sedekah sama yatim ceban. Enggak ada artinya ceban dah. 20.000. Kalau duitnya banyak kan 100.000. Ya, dia bagi-bagi tuh untuk yatim piatu. Dia berikan dari bagian hartanya. Itu jangan sampai nggak dilakukan. Oleh siapa? Oleh orang yang rajin ngajinya, yang rajin ibadahnya. Berikan. Ya, bagian dari harta kita itu, Masya Allah, itu yang menjadi simpanan kita, menjadi tabungan kita itu nanti ya akan kita pinta lagi di hadapan Allah, dikasih lagi oleh Allah nanti berlipat ganda.
Jangan pernah makin nungguin nanti. Ya. Nanti jangan pernah bilang begitu. Belum tentu ada kesempatan. Belum tentu ada kesempatan kedua. Sekarang lagi ada waktunya, udah gitu. Kedermawanan itu. Nah, di antara para kekasih Allah, adalah orang-orang yang tadi mendapatkan ridhonya Allah karena dia mencari ridhonya Allah. Sampai diantaranya dia itu memiliki kedermawanan dalam kalbunya, walaupun kehidupannya sederhana, walaupun kehidupannya enggak seberapa, tapi hatinya sangat dermawan. Ya, itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haula'il qaum azabu nufusahum wa taba'ahum wa ahwaitahum wa syarabahum hatta matu ma'nawiyah. Para kaum Torekoh, orang-orang yang menelusuri ya, perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, azabu nufusahum wa taba'ahum, musnah ya nafsu mereka itu dan tabiat karakter sehari-hari kebiasaan mereka itu musnah. Wa ahwaitahum, dan keinginan mereka pun musnah. Wa syarabahum ya, dan dalam rangka makan dan minumnya mereka pun musnah. Hatta matu ma'nawiyun, sampai seolah-olah mereka itu mati secara maknawi. Orang-orang yang sudah mendapatkan ridhonya Allah dan ingin apalagi tadi mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, musnah hawa nafsunya ya, hilang kebiasaan sehari-harinya, kebiasaan sehari-hari yang tidak ada manfaat sehari-hari, agak ada manfaatnya, waktu terbuang, usia terbuang ya, materi terbuang ya, itu musnah semuanya, dihilangkan semuanya, diganti dengan hal-hal yang manfaat, hal-hal yang berguna yang dapat menolong dia nanti ya, di yaumil akhir. Sehingga seolah-olah mereka itu matinya secara manawiyah, walaupun dia itu sebenarnya masih hidup, tapi dia itu mati apanya nih? Ini dia matikan hawa nafsu, dia sirnakan keinginannya ya, semuanya tidak ada lain, sikap dan perbuatannya mesti mempunyai nilai manfaat gitu, ya. Diemnya manfaat karena diemnya berpikir tentang kebesaran Allah, gitu. Berbaringnya manfaat karena berbaringnya dalam rangka ya menyambut malam hari ya, demi berhubungannya kepada Allah. Tidurnya aja manfaat, diemnya manfaat, dan geraknya semuanya manfaat. Seolah-olah mati mereka itu, padahal mereka masih hidup ya. Fanu ini ya. Fanu ma'nawiyun, dan mereka pun sirna, panah mereka itu secara maknawi. Dia melihat segala sesuatu apapun kecuali di semua itu, dibalik itu adalah atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat apapun, tapi dibalik itu semuanya atas kebesaran Allah ya. Tawallathum yadul qudrah, di mana mereka itu mengikuti ya, bagaimana kekuasaan kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ya. Diikuti bagaimana kudrat Allah yang mengendalikan takdirnya, diikuti semua. Ghasilal khadri yuqallibuhum jatal yamin wa jatal shimal. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan dia itu, yang merubah mereka itu orang para ahli torekoh tadi
Jatal yamin, menggulingkan ya, ke kanan, wajata shimal, dan menguringkan dia itu ke sebelah kiri. Bagaimana saja Allah yang menggerakkannya. Tuh, ya. Coba kita kalau lagi tidur tuh, kita miring ke kiri, itu siapa yang gerakin? Miring ke kanan, ya terkurut, terlentang, tuh, ya tergegaruk. Tuh, kita nggak tahu tangan kita ini kegaruk, nggak tahu. Ya. Kan kita lagi tidur, siapa yang menggerakkan ya, garuknya tadi? Sampai terbangun, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada begitu, ya, wa kalbuhum basitun yira'ihi bil wasyid, dan anjingnya Ashabul Kahfi itu menjulurkan kedua tangannya, menjulurkan kedua kakinya di depan pintu gua Ashabul Kahfi. Tuh, ya, dijaga di situ oleh seekor anjing utusan Allah, ya, sedangkan Ashabul Kahfi di dalamnya itu tertidur ya selama 309 tahun, ya, dia nggak tahu apa-apa, ya, miring ke kiri, miring ke kanan, nggak ada tahu berapa selama 309 tahun, ya. Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah, dibangunkan kembali oleh Allah satu hari. Setelah itu mereka kembali tidur lagi sampai sekarang. Nanti dibangunkan kembali oleh Allah menjelang hari kiamat, di bawah takdirnya Allah. Allah yang menggerakkannya semuanya, Allah yang menjaganya semuanya. Nggak makan, nggak minum, ya, tapi hidup, ya, nggak makan, nggak minum, tapi hidup kudrat Allah, ya, kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan takut lapar, ya, jangan takut lapar selagi kita mau bergerak, kita mau berusaha, dan dermawannya hati kita itu nggak pernah mengalami yang namanya kelaparan itu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakannya dan menggantinya semuanya itu. Wallahu ta'ala